Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deana Naresa Kerling dari kelas TKI 3 PPG dalam jabatan 2020. Saya siap uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong duduk di tempatnya masing-masing. Coba dilihat di sebelah kanan kirinya, kalau misalnya ada sampah yang masih berserakan, tolong buang ke tempatnya. Ini yang piket hari ini siapa ya? Tolong dihapus papan tulisnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Di tempat duduk, doa mulai. Doa selesai. Baik, saya absen dulu ya. Adrian, Alwe, Diana Pampi, Fatima, Nerdi, Fitria, Lisa, Setia. Masuk semua ya ini ya? Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran serigrafi percetakan. Kita akan belajar tentang pengenalan fotografi. Jadi ketika kalian mendengar sebuah mata fotografi, kira-kira yang terlintas di pikiran kalian itu apa? Selfie. Iya, Papa. Selfie. Oh iya, bisa selfie. Ada yang lain? Abi? Proses mengambil gambar dengan cara membiaskan cahaya pada suatu objek. Ya, bagus sekali. Ada yang lain selain yang disebutkan oleh Abi? Jadi zaman sekarang ini kita sudah tidak asing lagi ya sama yang namanya fotografi. Apalagi sekarang tidak ada yang nggak punya HP dan semua HP selalu ada kameranya. Dikit-dikit selfie ya kan? Jadi apalagi kalau kalian itu jurusan multimedia pasti sudah sangat akrab sekali dengan yang namanya foto ya. Seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin maju, sosial media juga sudah banyak sekali dan nggak mungkin ada yang nggak punya ya. Dan di sosial media kan kita pasti sering mengunggah sebuah foto. Jadi bisa dikatakan kalau sebuah foto itu adalah kegiatan yang sudah melekat pada kita di keseharian kita. Benar nggak? Ya. Nah, oleh karena itu banyak juga kan dari kalian yang punya hobi foto. Pasti ya, apalagi yang perempuan, pasti semuanya pada hobi foto. Nah, kalau misalnya, tapi kan foto ini juga ada macam-macamnya, ada tekniknya, ada jenisnya, nggak cuma pokoknya foto gitu aja. Selain menjadi hobi, banyak juga yang memanfaatkan sebagai mata pencarian. Jadi enak dong kalau misalnya hobi bisa sekalian dibayar, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya tadi sudah menge-share soal pretest di kelas Edmodo kalian. Coba sekarang dikerjakan dulu soal pretestnya sebagai patokan nilai awal ya.
kita langsung masuk ke kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama, kita nanti akan menganalisis tentang ilmu fotografi. Kemudian kita akan mengembangkan referensi gambar sesuai ilmu fotografi. Ini tujuannya agar kita bisa menelaah pengertian fotografi dalam dunia fotografi dengan benar, kemudian menguraikan sejarah fotografi dalam dunia fotografi dengan benar, mengorganisasikan jenis-jenis fotografi, menganalisis ciri-ciri setiap jenis fotografi, menerapkan perkembangan fotografi, kemudian dapat membuat laporan pengembangan fotografi dalam dunia fotografi dengan benar. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini nantinya kita harus bisa mencapai ini semua. Jadi yang dipelajari nanti kita akan membuat ini. Baik, saya akan menampilkan sebuah video, tolong diamati dan dianalisa ya. What is up guys, selamat datang kembali di channel Axiama. Dan today kita bakal ngebahas tentang macam-macam fotografi. Check it out. Yo, back again with me, Tama, di channel Axiama. Apa kabarnya nih teman-teman semua nih? Aduh, gua udah kangen sumpah. Hiatus berbulan-bulan, dan di tahun 2018 ini, tahun yang baru dengan semangat yang baru. Di sini gua juga bakal ngeluarin konten baru tentunya, yaitu konten fotografi. Dan untuk mengawali hal itu, gua bakal ngasih nih sebagai permulaan, sebagai pemanasan, gue bakal ngebahas sedikit tentang macam-macam fotografi yang harus lo tahu nih. Check it out. Nah, kalau kita ngomongin tentang fotografi ini ya, di tahun 2018, di tahun yang milenial, di zaman-zaman yang udah serba maju, kalau kita ngomongin tentang macam-macam fotografi itu pastinya banyak banget juga macam-macamnya, karena tentunya fotografi juga berkembang dari masa ke masa ya kan. Ada banyak banget sekarang genre-genre dari fotografi. Nah, tapi sedikit outline aja, mungkin ini beberapa jenis-jenis yang mungkin udah lo tahu dan mungkin belum lo tahu juga, yang tentunya menarik untuk kita omongin. Portrait photography. Nah, fotografi portrait ini mungkin yang sering banget kalian denger ya. Portrait fotografi itu sangat menarik karena tujuan dari portrait fotografi sendiri itu adalah untuk menampilkan emosi dari manusia lewat sebuah frame foto. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat sebuah foto nih ya, dan kalau misalnya kalian ngelihat cuma ada orang, cewek, model, dan dia difoto di sebuah misalnya di sebuah danau, dan dia cuma kayak pose doang, tapi kayak nggak mencerminkan apa-apa, menurut gue itu belum tentu sebuah portrait fotografi. Jadi sebetulnya portrait fotografi itu bertujuan untuk memperlihatkan emosi seorang manusia lewat sebuah frame foto. Landscape fotografi. Wah, ini nih pasti anak-anak explore nih, anak-anak explore masih tahu tentang landscape fotografi. Landscape fotografi ini memiliki karakteristik memotret keindahan sebuah plot gitu ya, sebuah tempat, bisa jadi sebuah pegunungan, gurun pasir. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian fotografi, sejarah fotografi, kemudian jenis-jenis fotografi. Tadi kita sudah sedikit tanya jawab ya, ada yang bilang fotografi itu hubungannya sama selfie, ada yang bilang tadi fotografi itu teknik pengambilan foto dengan cahaya ya, seperti itu. Jadi fotografi itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya kata foto itu berarti sinar atau cahaya, dan grafos berarti gambar. Nah, fotografi ini secara keseluruhan adalah cara menulis menggunakan cahaya. Ya benar seperti yang diucapkan Abi, jadinya dia adalah cara menggambar dengan bantuan cahaya atau merekam gambar melalui media kamera dengan bantuan cahaya. Nah, foto ini juga merupakan suatu media visual yang sangat efektif untuk memvisualkan sesuatu yang konkret dan akurat, jadi mengatasi ruang dan waktu. Contohnya misalnya momen ya, sebuah momen. Ketika momen itu terjadi di masa lalu, terus diabadikan dengan foto, baru kan itu menjadi sebuah bukti yang konkret dan nyata. Kalau ada memang kejadian itu benar-benar ada, itu menggunakan foto itu sendiri. Nah,
tahun 1839 itu adalah merupakan kelahiran awal dari fotografi. Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ini juga ada perkembangan dari fotografi. Jadi awalnya dulu kamera itu bentuknya seperti ini. Namanya kamera obscura. Jadi bentuknya kotak besar kayak gitu, tapi ini kita menggambar, jadi kayak kita melihat dari lubang yang gelap, ya lubang kecil gitu ada cahaya. Nah kita menggambar lewat situ. Jadi caranya seperti itu. Masih sangat manual. Terus diteliti sampai akhirnya banyak yang berusaha menciptakan gambar secara permanen. Gimana caranya menangkap gambar supaya terekam tanpa harus menggambar itu lagi. Nah ini adalah contoh pertama kali foto permanen tapi masih buram. Jadi dianggap tidak berhasil ya, masih gagal. Ini tadi seperti ini. Terus kemudian ini ada Louis Jacques Mandé. Ini dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya. Jadi ini adalah merupakan foto pertama kali di dunia yang diambil. Jadi pertama kali bisa memotret, hasilnya adalah ini. Ini sampai dimuseumkan di Prancis kalau nggak salah, dia ditaruh di museum di sana karena merupakan foto yang pertama kali di dunia. Nah setelah itu ketika ini dikembangkan lagi, tapi melalui dari negara yang sana sudah dipublikasikan saja. Akhirnya dari sana semua orang berlomba-lomba mengembangkan sampai akhirnya zaman sekarang sudah banyak ya, ada DSLR, ada mirrorless dan lain-lain, dan hasilnya sudah sangat jauh dari yang dulu. Nah ini ada jenis-jenis fotografi. Jadi jenis-jenis fotografi itu beragam. Tergantung fungsinya juga. Misalnya yang ada di depan sini ada wild photography, kemudian ada landscape, ada sport, ada aerial, ada arsitektural, ada portrait, wedding, fashion, makro, dan masih banyak lagi. Nah kalau wild ini biasanya digunakan untuk memfoto binatang ya, biasanya dari jauh. Kemudian kalau landscape kita sering menggunakannya untuk memfoto pemandangan supaya terlihat lebih luas, mencakup semuanya. Kemudian ada aerial. Aerial ini adalah foto yang diambil dari atas, biasanya menggunakan drone seperti itu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan. Kalau udah nggak ada yang ditanyakan, sekarang kita bikin sebuah kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Dalam kegiatan ini kelompok membuat sebuah ringkasan materi dari yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ada pengertian fotografi, kemudian sejarah fotografi dan jenis-jenis fotografi. Itu dari video yang tadi sudah ditampilkan, kalian kan sudah menganalisa, ya pasti semuanya tiap anak sudah punya pendapat masing-masing dari video tersebut. Nah, sekarang kalian berkelompok mendiskusikan tentang pendapat kalian tentang 3 pokok materi itu. Jadi tentang pengertian fotografi itu apa, jenis-jenisnya apa saja, sejarahnya. Kalian diskusikan dan ditulis di kertas. Kalian menyimpulkan pendapat tentang materi tersebut, kalian tambahkan tentang materi yang lain. Jadi kalian melakukan studi literatur. Studi literatur itu kalian mencari bahan lah, mencari bahan bisa lewat buku cetak ya, buku cetak atau bahan ajar yang lain. Cari di internet boleh. Nah itu nanti kalian tambahkan untuk memperkuat kesimpulan kalian. Jadi dari pendapat kalian tadi didukung oleh pendapat yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan dikerjakan.
Iya, Bu. Kelompok 1, fotografi adalah mata pelajaran yang membahas tentang proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Sejarah fotografi. Sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19 tahun 1839, merupakan tahun awal kelahiran dari fotografi tersebut. Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi pada abad ke-5. Seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil atau timbul, maka di bagian dalam ruangan itu akan merefleksikan gambar tersebut. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Fotografi diambil dari bahasa Yunani yaitu kata fotos yang berarti sinar atau cahaya. Grafos artinya gambar. Sejarah fotografi. Sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19. Tahun 1839 merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Kita sudah mendengarkan paparan dari kesimpulan masing-masing kelompok. Nah, sekarang kalian bisa mendownload bahan ajar, media pembelajaran, kemudian ada LKPD yang sudah saya share di grup kelas ya. Setelah itu, materi yang telah kalian simpulkan tadi, tolong dibuat mind mapping ya. Jadi dipetakan mulai dari pengertiannya, sejarahnya, kemudian jenis-jenisnya, dibuat mind mapping. Terserah itu pakai di apa, pakai Word bisa, atau mau didesain pakai Photoshop juga bisa. Nanti hasilnya langsung diunggah ke Google Drive ya. Linknya sudah saya share di grup kelas. Bisa dipahami? Bisa. Sudah selesai semua ya? Sudah mengunggah semua di link yang saya kasih tadi? Ya, kalau sudah selesai, tolong dibuka file LKPD-nya yang sudah di-download tadi. Ya, sudah dibuka semua ya LKPD-nya? Nah, ini saya jelaskan dulu. Jadi LKPD-nya itu tadi kan tampilannya seperti ini. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelompoknya siapa saja. Terus di sini sudah ada alat dan bahan, keselamatan kerja, langkah kerjanya seperti ini. Kita nanti akan mengambil gambar, foto sesuai jenis-jenisnya. Dari jenis-jenis yang saya sebutkan tadi kan ada banyak, ada landscape, ada portrait, ya kan, ada makro. Nah, kalian ambil 3 contoh jenis foto tadi, ya. Jadi nanti kalian keluar dari sini, cuman di lingkungan sekolah aja. Kalian ambil foto sesuai dengan jenisnya. 3 contoh saja, terserah mau ngambil yang jenis foto apa. Ya, nanti tiga foto itu tadi kalian bikin laporannya. Laporannya dengan ketentuan seperti ini. Jadi laporan secara terperinci mulai dari halaman cover, kata pengantar, daftar isi, ukuran kertas, dan seperti ini. Nah, isi laporannya menerangkan tentang kegiatan kalian ketika mengambil foto. Jadi ada dokumentasinya. Terus kenapa kalian mengambil foto itu tadi? Foto itu tadi diambil di mana? Dan jenis foto apa? Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang silahkan mengambil kamera. Sini ya. Ini saya kasih kamera, silahkan berkelompok untuk mengambil beberapa foto. Terserah mau ngambil contoh jenis apa, tapi yang berbeda ya. Jadi 3 jenis yang berbeda. Tiap kelompok harus punya. Jadi masing-masing anak intinya, masing-masing anak
itu jenis foto apa dan pengertiannya seperti apa. Dimulai dari kelompok 1, silakan lain Bajal, ayo. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil foto yang saya ambil tadi. Ini adalah jenis fotografi animal fotografi. Tujuan saya mengambil foto ini adalah untuk menunjukkan keindahan dari bulu-bulu tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil fotonya tadi. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah foto yang saya ambil tadi. Foto ini adalah jenis foto potret fotografi atau portret. Pengertian dari potret fotografi adalah foto yang menampilkan seseorang atau seorang kelompok di mana menjelaskan suatu ekspresi atau perasaan dari si subjek tersebut. Foto ini walaupun terlihat semuanya atau seluruh bagian dari background sampai ke objeknya, namun berfokus pada wajah atau dari seorang tersebut. Tujuan saya membuat foto ini adalah menjelaskan ekspresi dari seorang objek tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil foto dari kelompok kami. Foto yang kami ambil yaitu makro foto dengan tujuan agar objek terlihat lebih besar. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kita sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman semua dari masing-masing kelompok. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi tersebut apa? Ada yang bisa menjelaskan atau mengemukakan pendapatnya? Saya begini. Ya. Foto yang saya ambil adalah makro fotografi dengan tujuan agar objek terlihat tampak besar. Ya, berarti makro itu agar objek yang diambil bisa terlihat lebih besar dan lebih apa ya, detail gitu ya. Ya. Ada lagi? Iya, gitu ya. Potret fotografi adalah pengambilan gambar untuk menjelaskan suatu ekspresi objek. Ya, potret digunakan untuk pengambilan foto atau gambar untuk menunjukkan suatu ekspresi ya dari suatu objek. Kemudian ada lagi? Ya, Hedi. Animal fotografi. Oh iya, silakan. Fotografi yang kebanyakan digunakan untuk memotret hewan. Oh iya, animal fotografi biasa digunakan untuk memotret hewan. Jadi dari fotografi itu banyak sekali jenisnya, tergantung kita mau menerapkannya pada objek yang seperti apa. Jadi semuanya tergantung ya, misalnya mau mengambil foto pemandangan, berarti kan jenis foto yang bisa kita terapkan atau yang tepat adalah landscape seperti itu. Dari sini ada yang bisa ditanyakan? Bisa dipahami semua ya? Bisa. Kalau sudah, silahkan mengerjakan poster yang sudah saya kirim di kelas ilmu masing-masing. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan kalian kerjakan poster
proses pengambilan gambar dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut. Ya, jadi fotografi adalah metode untuk menghasilkan gambar dengan cara merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut. Ada lagi? Sejarah fotografi dimulai pada abad 19. Jenis-jenis fotografi yaitu fotografi, aerial fotografi, makrofotografi, dan landscape fotografi. Ya, jadi sejarah fotografi itu dimulai pada abad 19 tahun 1839 yang merupakan kelahiran dari fotografi tersebut. Jadi pada waktu itu masih menggunakan nama kameranya namanya obscura ya. Jadi bentuknya masih kotak besar dengan cara kayak bikin kotakan itu yang gelap terus diberi lubang. Dari lubang itu tadi menangkap cahaya jadi terlihat suatu view. Nah kemudian itu digambar di dalamnya seperti itu. Jadi masih sangat tidak sekian sekarang. Dan seiring berkembangnya zaman, sudah banyak yang meneliti dan banyak lagi yang mengembangkan tentang teknik fotografi tersebut, tentang alat untuk memfoto, kameranya juga sudah macam-macam dan harganya juga beragam. Kemudian jenis-jenis fotografi itu juga ada banyak sekali. Contohnya seperti landscape tadi, ada wild fotografi, kemudian ada nature ya, ada sport dan lain-lain. Ada banyak dan itu semua tergantung penerapannya kita mau mengambil foto yang seperti apa. Dari sini ada yang ditanyakan, ada yang belum paham. Sudah paham semua ya? Sudah. Kalau sudah, mungkin sekian pelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita masuk ke materi tentang teknik pengambilan fotonya ya. Jadi ini tadi kan kita sudah pengenalan pakai auto ya, mengambil foto pakai pengaturan auto. Nah untuk minggu depan kita sudah mau masuk ke tekniknya dan pengaturan kameranya. Tuh. Baik, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, doa mulai. Doa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.